kita nanti membuat Kompolnas harus jadi contoh untuk Polri, Pak. Ya. Jangan kemudian membantu Polri, Kompolnas sendiri belum gitu. Ya. Jadi makanya saya kepingin menyumbangkan pikiran dan tenaga kalau diiniin ke situ, Pak. Ya. Jadi Polri-nya 4.0, culture-nya kita bikin culture Kompolnas 5.0. Ya. Now kan oke, ahau. Wow, 3.0. Now itu Pak Sigit bikin now ini sekarang. Luar biasa. Memang harus gitu, Pak, karena masih banyak yang polisi-polisi yang maaf ya, yang sudah generasi lama itu belum bisa pakai digital, kalah sama masyarakatnya, enggak boleh juga, Pak. Makanya diutamakan itu, aku bisa ngerti. Kemudian tilang harus e-tilang, kemudian pakai kamera, kemudian Kapolsek enggak boleh ngurus perkara apa, itu kan lompatan besar di zaman Kapolri ini, Pak, dengan presisi ini berani sekali melakukan percobaan begitu. Nah, kita ayo masuk menghadapi itu semua ke 5 titik. Ini ajaan saya yang dulu belum sempat saya katakan kepada Pak Ketua dan waktu kita kumpul di sini 6 orang. Nah, satu lagi, Pak, yang saya kalau boleh utarakan, ini saatnya barangkali untuk Kompolnas ini bekerja sama lebih erat dengan Kapolri. Kapolri ini sedang berusaha keras dalam era yang tidak gampang ini. Ini era khusus, zaman Pak Tito ada era khusus, zaman Pak Idam ada era khusus, zaman Pak Sigit ini ada era khusus. Pandemi dicampur 2023 ini politik, Pak. Jadi kalau 21, 22 ini momentumnya tidak diambil secepatnya, transformasi polisi menjadi 4.0 tidak terjadi, dan transformasi Kompolnas menjadi 5.0 tidak terjadi, saya kok khawatir 23 kita bagus. Nanti kasihan kehilangan momentum. Ini momentum untuk transformasi. Bapak setuju enggak ya? Ya, setuju, Pak. Jadi apa yang tadi Pak Hermawan sampaikan ya, bahwa lompatan ini adalah salah satu antisipasi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kebijakan itu ya. Nah, hanya memang saya melihatnya dari sisi hal yang lain, sisi moral, Pak. Jadi culture itu kan dibarengi dengan moral anggota masing-masing itu. Nah, lebih spesifiknya gimana, Pak? Ya, spesifiknya begini, contoh misalnya, kalau kemudian IT sudah siap, ya, contoh sebenarnya anggota lalu lintas sudah tidak bisa lagi dia sekarang menilang langsung, ya kan? Nah, kemudian ya beberapa tempat sudah gitu tuh, Pak. Ya, sekarang kan sudah beberapa daerah sudah secara bertahap gitu. Dia menggunakan e-tilang dan kemudian masing-masing individu sudah dilengkapi dengan helm, kemudian menggunakan kamera. Nah, maksud saya kalau dia moralnya tidak baik, ya kan, bisa saja si IT-nya itu dirusak. Nah, itu. Contoh, Pak, zaman waktu dulu sebelum IT, itu sudah ada kita namanya patroli sepeda, patroli jalan kaki, ya kan? Nah, saya ngalami. Anggota-anggota kita itu malas pakai sepeda. Akhirnya apa? Sepedanya dikemposin, sepedanya dirusakin. Nah, supaya tidak dipakai untuk patroli sepeda, supaya sepedanya nggak dipakai. Itu kejadian, Pak. Nah, di era sekarang, ini yang mungkin juga perlu Pak Kapolri sekarang tekankan kepada anggota di lapangan. Sekarang sudah seperti bersepeda itu kan sudah menjadi suatu hal yang sehat, Pak. Sehat. Dan lifestyle malah. Sudah lifestyle. Mungkin sepedanya mesti diganti dengan yang lifestyle. Nah, sekarang Bapak lihat, sudah ada sekarang. Nah, sekarang sudah ada ke polisi bersepeda patroli. Itu belum. Masyarakat masih banyak bertanya, Pak, kita sudah banyak bersepeda, tapi kok polisi yang berpatroli sepeda kok banyak yang cinta polisi, Pak. Banyak yang cinta polisi. Jadi sebetulnya gini, ini tinggal nggak perlu semuanya APBN sebetulnya. Ya, itu makanya. Ada yang mau bantu pasti, kalau umpamanya saya jadi pabrik sepeda. Itu. Saya mau loh, Pak. Brand saya dipakai. Itu mudah-mudahan nanti nyumbang 100 sepeda, 200 sepeda. Biar saya nyariin sumbangan, Pak. Coba, mudah-mudahan dalam forum ini tapi nanti ada semacam dulu, itu. Pak, naik sepeda gimana? Kalau aku sudah tidak kuat ini, Pak. Kalau saya dengan beberapa staf sudah bersepeda, tapi kan dalam konteks kita untuk kesehatan. Kalau polisi berarti untuk sehatnya anggota dan untuk keselamatan keamanannya masyarakat. Ini praktis ya. Nah, ya. Jadi jangan sampai nanti tertinggal. Nah,
Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak, moral itu tadi Pak. Jadi jangan sampai juga kemudian sudah kita menggunakan IT, nah, tapi moralnya tidak baik, nah itu tadi. Akhirnya tergantung orang tuh Pak. Nah, kembali jadi memang digital transformation itu memang tidak bisa meninggalkan human. Transformation. Malah ya, dengan adanya digitalisasi, kalau pengolahan data menjadi information, jadi knowledge itu diserahkan pada mesin, ya. Kita mesti meningkatkan lagi polisi ini ke insight dan wisdom. Ya, betul. Dan memisahkan noise-noise ini, mana yang benar, mana yang tidak. Salah, ya. Diajari saat, ini kan ada noise, data, insight, knowledge, wisdom. Jadi, noise, data, information, knowledge, insight, wisdom. Ya. Nah, peranan manusia itu di noise sama di insight, wisdom, Pak. Yang tengahnya ini mesin. Ya. Jadi pertama, ya, kan ada orang garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu yang bagus, ya bagus. Bagus lah. Nah, jadi kita harus bisa punya kebijaksanaan dengan moral yang bagus tentunya. Ini betul. Bagus apa enggak? Kalau enggak, dipilah-pilahnya bagus. Kan manusia juga. Ya, gitu, Pak. Jadi digital transformation itu enggak bisa lepas dari human transformation. Makanya buku saya yang baru nanti, Human Transformation. Beyond Digital Transformation. Ayo Pak, kita mulai dari Kompolnas dulu Pak. Saya setuju itu Pak. Jadi kembali dengan pengalaman-pengalaman yang lalu itu ya, bagaimanapun IT sudah sampai di 5.0, kemudian sampai kemudian 4.0 Pak. Ya. Kalau IT notoknya 4.0, ya, tapi kalau 4.0 IT campur human. Ya, itu berarti kan kembali bahwa humannya, manusianya. 5.0 berarti human peranan kembali. Kalau 4.0 memang digital. Digital, ya. Seolah-olah dulu kan orang bilang semua human ini bisa diganti mesin kok. Ya. Sekarang berbalik lagi, Jerman dengan industri 4.0 mengatakan semua itu bisa diotomatisasi, robot. Tapi Jepang mengatakan ya beyond digital transformation itu ada human transformation. Makanya Society 5.0 namanya, bukan industri 4.0 lagi. Masyarakatnya itu 5.0. Masyarakatnya masih masyarakat digital sekarang ini, Pak. Seneng kalau ada sosial media gitu-gitu. Nggak bisa memilah, apalagi kalau anggota polisi yang baru itu adalah Gen Z, bahkan Gen Alpha nanti. Nah, ini harus ada pola pendidikan yang baru, Pak. Kurikulumnya mesti baru semua. Bapak Gubernur Akpol kan dulu. Saya setuju itu. Jadi bagaimanapun tadi ya, dari culture tadi bicara moral. Nah, sekarang saya ingin bicarakan, Bapak sudah tanyakan itu, bagaimana sistem pendidikannya untuk mengarah dia itu menjadi yang paham, terampil di bidang IT kan gitu, Pak. Nah, itu saya pikir Kapolri ya beserta Kalemdiklatnya ya kan, itu sudah memperhatikan itu. Pastinya sudah ada kurikulum yang akan mengarah ke masalah digital itu. Termasuk paling tidak, kalau mohon maaf ya, dalam konteks pengadaan, Asrena Kapolri pun pasti sudah melakukan itu. Nah, beratnya bagi Asrena Kapolri itu tadi, dengan semua sudah digital, berapa biaya yang akan kemudian diperlukan secara bertahap tentunya ke wilayah-wilayah yang di luar Jawa yang mungkin ya tadi dari sisi berkaitan dengan masalah IT masih belum. Nah, ini kan juga harus sudah mulai dipikirkan, Pak. Kenapa? Karena kalau kemudian ini secara bertahapnya juga lambat, tuh sekarang katakanlah seperti di Papua, ya kan, sama di sini. Kejadian di sini, kemudian di Papua kan itu sudah bisa langsung hanya detik saja. Ya kan? Nah, tapi kalau kemudian kita polisinya juga belum menyiapkan infrastruktur yang tadi, ya, bertahap tapi lambat, saya pikir juga nanti jadi kewalahan polisi. Nah itu Pak. Pak Puji, saya masih ingat Pak Sigit Kapolri kita pada waktu Bintang 2 Kadipropam pernah mampir sini Pak. Oh gitu. Bersama Pak Bekto. Ya. Waktu itu beliau masih Kadipropam. Ya. Waktu itu zaman Pak Tito masih promoter. Ya. Saya melakukan Makpres yang diserahi bikin survei promoter se-Indonesia sehingga kita punya rankingnya Kapolres se-Indonesia. Terus beliau itu bijaksana Pak Sigit tanya sama saya, kira-kira harus apa ya Propam ini? Preventif Pak. Mungkin daerah merah, daerah kuning, daerah hijau Pak. Ya. Kalau yang hijau berarti wah ini
bagus. Ya. Karena tidak mungkin kita terjadi masalah, kita tindak masalah, tindak kan tidak bagus juga. Kadipropam habis tenaganya, preventif lebih bagus. Ya kita perhatikan yang kuning dan merah. Ya. Kalau sudah merah mungkin sudah ada punishment-nya harus diselesaikan. Tapi yang kuning ini, nah jadi makanya saya masih ingat, makanya saya ngajak Kompolnas untuk lebih sinergi dengan Kapolri, Pak. Kapolri sekarang kan punya presisi, ya Pak ya. Presisi ini ada ukur-ukurannya semua. Kan dilakukan pengukuran internal dari Kapolda, tapi bisa dilakukan pengukuran dari masyarakat. Eksternal, sehingga bisa merah, kuning, hijau, sehingga nanti kita bisa melakukan banyak hal, terutama terhadap yang kuning, Pak. Nah ini pendapat saya loh. Saya pikir saya setuju juga dengan itu, Pak. Hanya satu, jangan salah, Pak. Kadang pejabat pimpinan Polri itu ada yang lebih suka dia hanya mengandalkan, mengutamakan prioritasnya itu adalah bukan reward tapi punishment. Nah, ini kan. Jadi bagaimanapun seperti tadi Bapak sampaikan bahwa sedapatnya bagi anggota Polri yang punya prestasi diberikan itu semacam reward. Ya itu tadi. Yang hijau. Nah, itu yang hijau diberikan penghargaan, dikasih award. Yang kuning diajak ngomong. Nah, yang merah punishment. Nah, kenapa ini saya mesti sampaikan? Mudah-mudahan nanti kan kalau dalam konteks ini Pak Kapolri monitor. Sudah ada aturan-aturan yang diberikan bahwa pimpinan Polri apabila memberikan penghargaan itu sudah ada pin emas, pin perak, pin perunggu. Tapi itu tidak secara masif dan tidak secara dilakukan terhadap apa yang menjadi penilaian anggota kalau positif. Tapi yang sering bahwa kalau misalnya kadang propam, turun propam, pasti kan mencari pelanggarannya. Pasti kan dia untuk menghukum. Tapi SDM, nah ada fungsinya Pak, yang kemudian dia melihat ya perawatan terhadap anggota Polri. Nah, kalau dia mungkin bagus, nah itulah fungsi SDM untuk menyampaikan bahwa dia diberikan semacam reward. Nah ini menurut saya tadi seperti Pak Hermawan menyatakan, ayo kita Kompolnas lebih sinergi dengan Polri. Nah itu salah satunya. Kita Kompolnas juga ingin mengedepankan, coba reward itu diberikan secara objektif, secara masif kepada itu juga anggota. Antara merah, kuning, hijau itu kalau dibalancekan itu sebetulnya juga omni itu Pak. Ya. Jadi tidak hijau semua, tidak merah semua, tapi ada merah, kuning, hijau. Kalau yang kuning itu kan di tengah. Kita bisa ajak konsultasi, hati-hati loh kamu kuning loh. Kamu belum hijau tapi belum merah. Nah itu hanya kalau kita melihatnya dari masyarakat, ya memang mesti berani melakukan riset kepada masyarakat. Pak. Jadi laporan internal sama laporan masyarakat itu dibandingkan. Nah Kompolnas bisa mengambil inisiatif karena Bapak tadi dari pertama kan bilang culture. Culture itu kan masyarakat sebetulnya Pak. Ya toh. Kita dari dalam sudah bilang kita sudah melakukan perubahan banyak. Tapi dari luar loh. Kok gini-gini aja bisa mereka yang salah, bisa memang kita ada salahnya. Betul. Dan sekarang dengan sosial media ini lebih gawat lagi karena zaman dulu salah dikit orang enggak kelihatan, Pak, enggak tahu dan enggak tersebar. Sekarang berat. Jadi sekarang upayanya memang mesti pakai upaya baru, Pak. Jadi enggak bisa lagi pakai upaya-upaya lama. Dan semuanya mesti balance antara merah, kuning, hijau itu mesti balance perlakuannya. Itu, Pak. Pak Puji, saya masih ingat di gedung RRI dulu saya mengundang Pak Jokowi sebelum RI 1 dilantik. Sebelum beliau dilantik 2014 ya. Bapak pada waktu itu meninggalkan Korlantas untuk menjadi gubernur Akpol. Kemudian sudah ditentukan penggantinya Pak Irjen Pol Condro Kirono. Sekarang beliau juga sudah pensiun di Pertamina kalau nggak salah ya. Nah pada waktu itu kedua beliau karena teman-teman saya undang ke depan kalau enggak salah ya. Ketemu Pak Jokowi langsung karena Pak Jokowi waktu itu masih gubernur DKI dan sudah ditentukan menang tapi belum dilantik ya. Kurang 2 minggu lagi kalau nggak salah dilantik. Pada waktu itu saya minta Bapak dan Pak Condro ya mengatakan apa harapan Bapak sebagai polisi kepada
Pak Jokowi khususnya lalu lintas. Masih ingat pada waktu itu bicara pada Pak Jokowi? Saya ingat betul waktu itu, dan itu langsung juga ditindaklanjuti oleh Pak Condro, karena waktu itu saya sudah melanjutkan apa yang disampaikan pendahulu saya, ya Kakor Lantas, terus kemudian saya melanjutkan, dan kemudian Pak Condro akan menindaklanjuti. Itu berkaitan dengan tadi masalah IT. Jadi saya lupa sudah, Bapak ngomong apa? Ingat waktu itu saya menyampaikan bahwa kita sudah menyiapkan ya yang namanya perangkat-perangkat IT dalam rangka penegakan hukum. Nah, jadi kita akan menggunakan ERP, ya kan? Nah itu sudah. Terus kemudian Pak Condro menyampaikan, nah ini sejak awal saya sudah monitor dan saya akan laksanakan tentang apa yang menjadi penegakan hukum menggunakan IT. Itu sudah Pak Condro sampaikan. Oh itu 3.0 menuju 4.0. Iya. Nah, jadi waktu itu sudah Pak Condro nyampaikan itu. Nah, sekarang Kakor Lantas Pak Istiono melaksanakan itu semua Pak dengan perangkat infrastruktur yang sudah lebih memenuhi lagi lah, memadai lah kira-kira gitu. Nah malah itu pada saat itu Pak Kapolri sekarang tilang itu malah lebih hebat lagi Pak ya. Kalau itu bisa terjadi asal moralnya manusianya bagus. Makanya 4.0 itu mesti ke 5.0. Artinya teknologi itu terbatas kok. Kalau tidak ada humanity-nya. Humanity, moral itu kan termasuk humanity. Jadi memang kalau Bapak sebagai ex Kakor Lantas melihat lalu lintas sekarang sudah jauh ya Pak ya. Maju pesat atau gimana? Wah, alhamdulillah. Digitalisasinya? Jadi dari sisi digitalisasi itu udah luar biasa, ya kan? Konteks misalnya pada saat saya itu penyidikan kecelakaan lalu lintas ya bicara, bukan benar. Itu kita sudah menyiapkan namanya TAA, Traffic Analysis Accident. Nah itu sudah menggunakan itu, jadi tidak lagi kemudian kita secara tradisional manual, sudah pakai TAA zaman itu. Sekarang sudah ditambah lagi dengan peralatan yang lebih canggih lagi. Nah kaitan dengan monitoring, berkaitan dengan masalah penegakan hukum lalu lintas sendiri sudah menggunakan di mana-mana ada kamera untuk pelaksanaan tadi e-tilang, ya kan? Dan ini sudah tapi berjalan. Sejak zaman Pak Joko Susilo kan sudah mulai itu sebetulnya. Ya, itu sudah mulai digitalisasi sudah ada. Berani masuk mall, berani kemudian ngurus perpanjangan Rebuas itu cukup drive thru. Ya, itu kan luar dengan biasa, di mall adanya kemudian samsat keliling. Polisi lalu lintas itu menurut saya melakukan reformasi duluan Pak sebelum yang lain-lain itu. Maaf ya, saya agak bias karena saya dekat sama lalu lintas dulu. Iya, memang itu agak ada bedanya Pak antara lalu lintas dengan katakanlah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu penegakan hukum adalah serse, ya kan? Nah, itu bedanya kalau kemudian lalu lintas itu memang penegakan hukum yang bisa langsung walaupun tidak sempurna ya manusianya, digunakan tapi dengan ada upaya dengan yang IT. Sangat luar biasa. Bidang reserse sendiri penegakan hukum juga terhadap penyidikan perkara segala macam itu. Tapi dia tidak bisa juga pure digantikan dengan IT. Ya, tapi kan ada reserse zaman Pak Ito dulu, mulai dengan semua berkas perkara itu dimasukkan dalam platform internet, sehingga orang bisa ngecek. Ya, sampai sekarang sudah ada juga itu. Pertama, itu kalau seandainya kita mengadu, terus kemudian perkembangan itu ada SP2HP. Itu kita kirim lewat digital. Artinya orang dari luar masyarakat itu sudah bisa tahu, sudah bisa tahu kita menyampaikan itu. Hanya tadi yang saya sampaikan tadi ada perbedaannya dalam proses penyidikan yang langsung harus antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka itu langsung berhubungan, ya kan? Nah, di sini permasalahannya tadi, sehingga tidak bisa dia digantikan dengan IT. Itu. Nah, kalau kemudian human tadi, kalau kemudian moralnya tadi si penyidik sudah, ya tadi mohon maaf ya kong kali kong dengan
pelapor, kong kali kong dengan tersangka. Nah, ini kan sudah menjadi hal yang negatif. Nah, ini diharapkan menurut teman saya tadi, yang 92% ya keluhan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di bidang reserse ini bisa segera kemudian berubah. Nah, dengan tadi catatan Pak, satu IT oke, kemudian yang kedua kaitan dengan masalah pengawasan tetap, ya kan, terus kemudian pengendalian tetap. Kenapa? Yang Bapak sebutkan tadi itu SP2HP itu harusnya sudah, tapi kadang kemarin saya juga ke lapangan itu masih ada yang belum dikirimkan, belum dilakukan. Padahal tinggal formatnya sudah ada, toolnya sudah ada, tinggal tadi kembali moralnya, males, buat apalah nggak usah. Nah, sehingga akhirnya mereka bertanya-tanya. Pertanyaannya bukan kepada lagi polisi, kepada Kompolnas. Nah itu, kenapa kok belum ditindaklanjuti? Kenapa? Tapi lumayan kalau Kompolnas daripada masuk sosial media. Ya itu, jadi di sini akhirnya kita membuat semacam. Tapi kalau Densus itu kan luar biasa Pak, 88 itu. Ya. Luar biasa tuh prestasinya. Ya. Itu bagaimana? Digitalisasinya kan luar biasa. Oh ya itu, karena kan itu lain lagi. Itu kan dalam konteks dia pengungkapan. Dan humanity-nya tetap jalan loh Pak. Iya. Mengurus masalah yang begitu rumit. Iya. Itu kalau humanity-nya tidak jalan, digitalisasi tok tambah ruwet itu Pak. Iya. Menentukan bagaimana how to solve the problem with katakanlah teroris itu kan tidak gampang. Ya mungkin kan ada pendekatan-pendekatan humanis. Ada bedanya kalau yang katakan dengan Densus itu kan dia lebih fokus ya kan terhadap hal yang berkaitan dengan masa teroris. Sedangkan kalau reserse tadi ya itu sangat banyak, sangat luas, dari mulai yang kerugian hanya 5.000 sampai dengan yang miliaran. Nah, itu kan sangat berbeda, Pak. Sehingga bagaimana kembali tadi kan moral ada reserse itu ada macam-macam. Ya, ada tipikor. Ya, betul. Narkotik dan sebagainya. Ya. Kalau narkotik Bapak lihatnya gimana? Ya, saya pikir dalam konteks pengungkapan sudah bagus ya. Di satu sisi berhasil di masing-masing wilayah juga mensoroti fokus itu. Nah, satu hal lagi kembali ke masalah moral tadi, Pak. Ya kan? Masih banyak juga anggota yang melaksanakan itu, dia terkontaminasi dengan masalah-masalah narkoba. Kan ada kemarin beberapa pejabat sendiri yang kemudian dia di bidang narkoba, tapi dia sendiri main narkoba. Nah, ini kembalikan ke masalah moral. Saya kebetulan mampir ke teman saya juga, Komjen Pol Petrus Gulusi, kepala BNN sekarang toh. Saya melihat beliau begitu luar biasa di Bali ya, waktu Kapolda sampai ada museum anti terorisme dan sebagainya, dan sekarang melakukan war on drug. Ini kampanye beliau kemana-mana sampai di Kokas ini kan di Kokas, saya kan kantornya di Kokas ini, kantor Makples. Ini saya lihat ada bannernya war on drug, saya foto, saya kirimkan beliau. Beliau sangat bangga Pak. Saya dibawa digitalisasinya luar biasa, tapi juga saya melihat humanity-nya luar biasa Pak. Harus pakai feeling juga. Ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Gimana Bapak lihatnya pemberantasan narkotik yang bagus dari sisi Polri-nya sendiri? Kalau dari sisi Polri tadi, hubungannya dengan BNN gimana? Ya, dari sisi Polri sendiri dengan BNN kan sudah, ya menurut saya kan sudah bagus Pak ya. Tidak ada kemudian saling koordinasi, dan kemudian kalau dia mempunyai satu informasi pengungkapan ya mungkin dia laksanakan. Nah, tapi dari sisi hal yang lain berkaitan dengan masalah, ya kembali Pak, kalau saya melihatnya bahwa ini kan masalah bukan masalah nasional saja, masalah internasional. Berat jadi sangat berat. Sedangkan wilayah Indonesia sendiri ya kan wilayahnya begitu terbuka sehingga pulauan. Masuk dari mana saja bisa. Itu yang namanya jalan-jalan tikus itu sangat banyak sekali. Saya pernah pengalaman di Kapolda Kepri. Kepri itu kan namanya juga kepulauan, ya kan, Riau. Jadi itu sangat banyak sekali pulaunya. Jadi berarti banyak sekali jalan tikusnya. Itu yang kita sudah awasi, satu daerah ini muncul daerah ini. Nah, ini salah satu memang tugas Polri sendiri Pak, nanti kerjasama dengan BNN, dan sebenarnya kan BNN juga sudah ada di daerah-daerah ya kan. Nah, berarti ini pun bisa menjadikan suatu hal yang Petrus Gulusi sebagai orang yang
diwakafkan katakanlah dari kepolisian masuk Badan Narkotika Nasional, langsung tanggung jawab pada Presiden supaya berhasil nanti lebih ketat, karena ini bukan masalah rumit. Bukan ya tadi Pak, jadi kembali kepala daerah juga punya satu tanggung jawab. Sekarang, ya karena tadi wilayahnya sangat luas. Nah, kalau ke wilayah-wilayah para pemerintahan tidak ikut cawe-cawe terhadap itu, ya kasihan juga BNN bagaimana. Saya mau menanggapi dua hal terakhir sama Bapak, kehumasan bagaimana dan Babin Kamtibnas kita gimana Pak? Ini Babin Kamtibnas menurut saya kasihan sekali kalau tidak dihargai. Ya toh Pak, Babin Kamtibnas itu yang berada di depan, yang dari Polsek yang melakukan ronda, ada bersama Babinsa toh Pak. Ini sebetulnya pahlawan-pahlawan polisi yang lebih banyak humanity-nya daripada teknologinya. Teknologinya penting. Nah kalau di kehumasan juga sebetulnya tidak bisa bekerja teknologi tok. Sebab dia meluruskan, bukan membelokkan, menguruskan, bukan menghindar. Tidak boleh menghindar. Tapi kalau ada satu masalah malah preventif. Sebelum ada masalah, belum ditanyain, dia dulu. Yang ngomong ini ada kayak gini loh. Nah, supaya diberikan jalan yang benar. Gimana pendapat Bapak tentang dua hal ini? Saya melihat kalau dari Babin Kamtibmas sendiri, pengalaman yang sangat bagus. Tadi kembali saya melihatnya ada semacam perhatian dari pimpinan berupa penghargaan, reward. Ada ya. Dulu ada namanya Babin Kamtibmas yang mendapatkan reward, award dari Polri. Nah itu salah satunya Babin Kamtibmas dari wilayah saya waktu itu masih di Sulawesi Selatan. Ada Babin Kamtibmas saya mendapatkan award dari Kapolri. Nah ini mudah-mudahan bisa berlanjut Pak. Nah, tapi contoh ini kan itu terlalu besar. Saya tidak bermuluk-muluk, paling tidak para Kapolres kan gitu kan, nah, Kapolda itu bisa memperhatikan itu, Babin Kamtibmas itu. Dari sisi tadi memberikan penghargaan. Oke, dia tidak hanya yang dihargai bisa lebih banyak Pak. Iya, dari artinya Kapolres, Pak. Dia sebetulnya kan kalau betul. Saya berharap tidak hanya kemudian dia berharap dari materi Pak. Dari pendidikan saja dia diperhatikan sekolahnya segala macam itu sudah sangat nanti berdampak kepada polisi-polisi yang lain. Pengakuan dan development Pak ya. Kalau kehumasan gimana, sedangkan kehumasan sendiri dulu saya masih ingat zaman sebelum digital ini itu dibatasi betul Pak. Jadi anggota polisi di lapangan itu hanya bisa bicara 3 ya kan. Siapa, di mana, kemudian bila mana. Itu aja Pak, yang lain nggak boleh, ya kan? Terus sudah berkembang, yang boleh itu mungkin dari perwira, ya kan? Itu saya masih ingat itu. Loh sekarang Pak, begitu ada, jangankan ditanya sama wartawan, dia ngeplok aja sudah boleh sekarang, asal hal yang positif. Sekarang semua anggota polisi ini humas sebetulnya. Nah untuk itu mohon maaf Pak, saya mengajak Bapak juga. Harus pandai-pandai sekarang anggota polisi Babin Kamtibmas sebagai humas. Bikin vlog yang bagus, yang positif, temukan yang bagus, itu sudah menjadi luar biasa. Jadi pendudukan humas ini perlu untuk seluruh polisi. Nah itu, Pak. Saya setuju itu. Ya kan? Wong presiden aja nge-vlog oke gitu kan. Nah ini kan sekarang gitu. Nah saya juga berharap gitu, Pak Kapolri juga bisa vlog aja, nggak apa-apa kan, santai aja lah gitu kan. Iya. Saya rasa itu kalau di kehumasan itu bagaimana saya melihatnya. Sekarang, saya masih ada satu lagi terakhir penutupan nih Pak. Bapak tadi ngomong moral dan sebagainya, humanity, culture, intinya kan di situ. Sebenarnya Bapak sejalan, digital transformation harus disertai dengan human transformation. Sebetulnya Bapak juga sejalan, ayo ke 5.0, jangan 4.0 tok. Karena akhirnya jebul-jebulnya moralitas. Nah, sekarang yang paling menjadi challenge, tantangan selain reserse Pak. Mana lagi Pak yang harus? Reserse ini udah lama lah kita bicara. Selain reserse mana lagi yang harus mempunyai betul-betul moral yang betul-betul tinggi? Dari sehingga sisi orang ditempatkan di situ itu betul-betul pilihan. Nah, jadi satu sisi lagi selain tadi kita sudah share SDM atau purchasing, pengawasan di Irwasum sendiri Pak. Oh Irwasum. Nah, di Irwasda di daerah-daerah itu harus ditempatkan sendiri memang
orang-orang yang bisa punya moralnya bagus, bisa berani mengawasi,